Masih otentikah Natal-Natal yang kita rayakan dan peringati setiap kali Natalan itu tiba? Tentu saja pertanyaan ini jelas bisa dijawab sudah tidak otentik lagi. Karena pergeseran zaman, pergerakan waktu yang menyebabkan kisah-kisah Natal yang mula-mula itu juga sudah bercampur dengan berbagai macam komersialitas yang menyebabkan Natal itu sudah diiringi dengan bungkusan-bungkusan yang kadangkala malah mengkamirkan atau menghilangkan esensi atau isi dari Natal itu sendiri. Kemasan-kemasan berupa hiasan-hiasan, hingar-bingar, pesta pora, dan tradisi-tradisi yang dipakai dianggap sebagai sebuah pesan atau ikon Natal, maka itulah yang menyebabkan keotentikan Natal bisa bergeser. Tetapi kalau memang kita mau menelusuri keotentikannya, kita perlu menelusuri apa yang firman Tuhan katakan. Karena Natal sesungguhnya bukan sebuah pesta pora. Natal justru identik dengan segala macam kesederhanaan, bahkan kalau mau lebih jauh lagi, Natal mula-mula yang otentik itu berkaitan erat dengan sebuah kondisi yang tidak baik. Bumi sedang murung, sedang bingung, dan sedang berkabung. Karena itu menelusuri Natal yang otentik, kita perlu berbesar hati dan memahaminya. Bahwa Natal yang sekarang ini kita rayakan itu sudah berbeda jauh dengan Natal yang mula-mula dulu. Tapi apa sebenarnya yang membuat Natal menjadi begitu otentik? Dan memang perayaan-perayaan yang kita lakukan tidak salah, tetapi jangan sampai esensi dari Natal itu yang membuat sebuah Natal menjadi otentik itu hilang. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 1 Mazmur pasal 30 ayat 12 dan 13. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Cuplikan akhir dari Mazmur 30 ini merupakan sebuah penyerahan sekaligus pengharapan dan sekaligus kesaksian dari pemazmur tentang apa yang Tuhan lakukan bagi mereka yang meratap, bagi mereka yang berkabung, bagi mereka yang sedang mengalami masa-masa murung di dalam kehidupannya. Yaitu bahwa Tuhan mengubah ratapan itu menjadi tari-tarian, kain kabung itu dibuka dan diikat dengan kain sukacita. Dan jiwa menyanyikan mazmur bagi Tuhan dan tidak berdiam diri, karena begitu luar biasanya sukacita yang menyertainya. Begitu pula Natal mula-mula yang otentik itu adalah sebuah Natal yang bukan tidak ada sukacita, tapi sebuah sukacita yang justru menyala di tengah-tengah duka citanya bumi ini. Sebuah sukacita yang terjadi secara luar biasa, bukan instan tetapi konstan dari karya Allah. Bukan sukacita yang dibuat-buat, bukan kegembiraan yang sekedar hingar-bingar dan keramaian kumpul berkerumun bersama-sama, tetapi justru dalam sepi, dalam sunyi, dalam jauh dari keramaian dan kerumunan. Kalaupun ada saat Natal mula-mula, orang mungkin melakukan perjalanan berbondong-bondong untuk mengadakan sensus penduduk yang dilakukan untuk seluruh dunia waktu itu. Tetapi saat dimana Yesus bayi Natal itu lahir, maka suasana menjadi begitu muram, suasana sedang murung. Dunia itu sedang bingung karena Tuhan 400 tahun antara perjanjian lama dengan perjanjian baru tidak bicara. Dan inilah yang menyebabkan sumber perkabungan buat orang-orang yang menderita itu makin tambah dalam lagi. Dalam kemurungan, kebingungan, dan perkabungan, inilah sebenarnya satu pesan pertama tentang Natal yang otentik. Yaitu bahwa Natal otentik adalah Natal yang penuh dengan kemurungan, kebingungan, dan keberkabungan. Karena itu kalau hari ini ada yang merayakan Natal atau dalam masa-masa Natal justru terjadi sebuah peristiwa yang buruk, menimpa, ada kemurungan, ada kebingungan, sebenarnya kita sedang dibawa kepada keotentikan Natal mula-mula itu, yang memang sedang murung, bingung, dan berkabungnya dunia saat itu. Bahkan ketika Tuhan tampak tidak berbicara, dunia menjadi sunyi sepi, dan Tuhan pilih orang-orang yang memang gak banyak, kelompok kecil,
mulai dari Maria, lalu kemudian Yusuf, begitu juga disiapkan ada Elizabeth, Zakaria, dan juga para gembala, yang lalu kemudian beberapa tahun kemudian orang Majus kemudian datang menyembah Yesus. Semua dalam kondisi yang serba suram, temaram, tidak ada lampu-lampu, dalam keadaan kabung, tak berpengharapan. Tapi esensi atau Natal yang otentik itu sesungguhnya adalah sebuah Natal yang kedua. Pesan Natal otentik itu adalah Sang Maha Agung berkunjung dan bergabung dengan mereka yang sedang murung, bingung, dan berkabung. Tuhan datang berkunjung, menghampiri, menghadiri, dan menghadirkan dirinya untuk bergabung, bukan sekedar kunjungan seperti orang melawat, orang sakit, pergi setelah itu sudah selesai berdoa lalu beres, tapi ini berkunjung untuk bergabung, tinggal bersama, menemani dalam segala kemurungan, kebingungan, dan berkabungnya dunia. Dan yang ketiga, Natal otentik karena Dia yang datang berkunjung dan bergabung itu disanjung. Dan memang tidak hanya patut disanjung, Dia patut dijunjung tinggi. Karena apa? Kasih-Nya tak berujung. Inilah otentisitas sebuah Natal, yaitu ada kasih Allah yang tak berujung disampaikan. Bukan sekedar diberitakan menjadi sebuah khotbah Natal, tetapi diperagakan di dalam persiapan Natal, dalam merayakan Natal, di dalam doa bersama dengan keluarga, dalam sukacita mudik, kumpul kembali dengan bersama-sama keluarga, melakukan perjalanan jauh mungkin di masa-masa libur ini. Sesungguhnya Natal itu holiday, hari yang kudus, bukan holiday, hari libur, tapi hari di mana dunia sedang dihibur oleh Tuhan. Murungnya sedang dihibur, bingungnya sedang Tuhan berikan jalan keluar, dan berkabungnya Tuhan sedang hapus air mata bumi ini. Natal otentik karena Sang Maha Agung itu bukan saja berkunjung, tapi Dia bergabung. Dan Natal otentik adalah Dia tidak hanya patut disanjung, tapi dijunjung tinggi karena kasih-Nya yang tidak berujung. Karena itu hidupkanlah Natal otentik itu dalam hidup setiap kita, supaya kita celik mata kita melihat Natal dan celik mata kita kepada Yesus yang menjadi pusat Natal. Karena Kristus datang ke dalam dunia ini menghadirkan kuasa Allah bagi bumi yang sedang menderita menjadi berita sukacita buat seluruh dunia. Nikmatilah, rayakanlah, saksikanlah, siarkan di mana-mana tentang Natal. Natal, baru Natal, kalau mulai dari hati menyebar kemana-mana berita sukacita itu. Mari tanggalkan kemurungan dan kebingungan serta perkabungan itu. Datanglah kepada Dia yang sedang berkunjung dan bergabung di hatimu. Sanjunglah Dia, junjunglah Dia, karena kasih-Nya tidak berujung. Amin.